Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi thayyibin wa ashabihi ghurril mayamin. Afdhalus salati wa atammut taslim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat, saudara sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, semoga diberi kesehatan oleh Allah, keistiqomahan dan dimudahkan urusannya oleh Allah Azza wa Jalla. Amin, Allahumma amin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk sama-sama thalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Kita berharap dari majelis ilmu ini semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan untuk kita sekalian ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat sering salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kita kembali melanjutkan kajian rutin di setiap hari Kamis di Masjid Al-Muttaqin di pekan kedua dan pekan keempat, membahas kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini kita sudah masuk pada dosa besar yang kedua, yaitu qatlun nafs, yaitu membunuh jiwa. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengkaji ayat-ayat yang dituangkan oleh muallif di dalam buku beliau. Jadi di antara tradisi beliau adalah memberikan atau membawakan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian baru beliau membawakan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah membahas ayat-ayat yang dibawa oleh beliau di kitab Al-Kabair ini. Maka kita masuk pada dalil-dalil yang beliau sebutkan, yaitu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama yang beliau bawakan adalah waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Fadzakara qatlun nafsil lati harramallah, dan disebutkan dari salah satu 7 dosa-dosa besar itu adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan hadis ini menunjukkan membunuh adalah dosa yang teramat besar. Kita tahu dosa besar itu tidak hanya 7. Dosa besar itu para ulama menyebutkan sampai 70 lebih. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi hanya 7 dosa besar. Ini menunjukkan yang 7 ini merupakan dosa yang paling besar. Karena dosa besar juga tidak satu level, bertingkat-tingkat. Maka 7 dosa besar yang disebutkan dalam hadis ini adalah dosa yang teramat paling besar. Dan salah satu dosa-dosa besar yang 7 ini yaitu qatlun nafs allati harramallah, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Bahkan dosa membunuh ini urutannya keberapa? Ketiga, ya. Jadi pertama asyirku billah. Jadi urutan-urutan ini juga ada maknanya. Ketika Rasulullah mengurut yang pertama adalah syirik kepada Allah, menunjukkan dosa syirik adalah dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Kemudian as-sihr, kemudian juga dosa sihir, ini juga bagian daripada syirik atau menyekutukan Allah. Kemudian qatlan nafsal lati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari urutannya saja sudah kelihatan bagaimana dosa membunuh ini termasuk dosa yang paling besar. Maka kita tahu sebagaimana disebutkan hadis setelahnya, waqad su'ila ayyu dzambi a'dham, dan suatu ketika Rasulullah ditanya sallallahu alaihi wasallam
dosa apakah yang paling besar? Jadi dosa apakah yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Jadi dosa besar yang paling besar yang pertama adalah engkau mengambil bagi Allah tandingan padahal Allah menciptakanmu. Ini kira-kira maksudnya dosa apa? Dosa syirik, ya, dosa yang paling besar, yaitu menjadikan untuk Allah tandingan padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan engkau. Bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan seorang hamba tidak memerlukan bantuan. Tidak ada partner, tidak ada orang yang bersama Allah, tidak ada orang yang bergabung dengan Allah untuk menciptakan manusia. Allah sendiri yang menciptakan manusia. Baik, ketika manusia ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya hanya kepada Allah saja yang dia sembah, karena Allah sendiri yang menciptakan dia. Namun kebanyakan manusia justru menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu, menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan, maka ini termasuk dosa yang sangat besar. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dan Allah menciptakanmu. Kemudian ditanyakan kepada beliau, qala summa ayyu? Kemudian dosa apa lagi wahai Rasulullah? Kata beliau, qala an taqtula waladak khasyata ay yata'ama ma'ak. Yaitu engkau membunuh anakmu karena khawatir ikut makan bersamamu. Jadi ini dosa yang paling besar, yaitu membunuh dan tidak sembarangan orang yang dibunuh. Yang dibunuh ini orang yang paling dekat, yaitu anaknya sendiri. Maka membunuh orang lain dengan membunuh kerabat, membunuh yang masih keluarga dengan kita, maka dosanya pun akan berbeda. Dosa besar ini sama-sama besar, namun membunuh orang lain dengan membunuh keluarga sendiri, maka dosanya tidak sama. Maka di sini yang paling besar adalah membunuh siapa? Anaknya sendiri. Dan membunuh anak hanya khawatir apa? Tidak bisa memberi makan atau takut anak itu ikut makan bersamanya. Maka ini kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya, mereka takut tidak bisa ngasih makan anaknya, mereka berani membunuh anak mereka sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala singgung, ya, dalam Al-Qur'an bagaimana perilaku orang-orang jahiliyah, ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, ya. Jangan kamu membunuh anak-anak kalian karena takut fakir, takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Kenapa kamu harus khawatir? Kenapa kamu takut tidak bisa memberi makan kepada anak-anak kamu? Padahal Allah yang memberi rezeki. Rezeki anak-anak kita itu Allah yang menanggung. Jadi bukan orang tua yang menanggung rezeki anak-anaknya, tapi Allah yang menanggung setiap rezeki hamba-hambanya. Maka tidak perlu orang tua khawatir tidak bisa memberi makan kepada anaknya. Maka kemudian kila ditanyakan kepada Rasulullah, dosa apa lagi? Kata beliau, qala antuzani halilata jarok. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini termasuk dosa besar yang paling besar, ya. Dari yang pertama syirik kepada Allah, kemudian membunuh, di sini membunuh anak, kemudian dosa berzina dengan istri tetangga. Dosa berzina termasuk dosa besar, namun berzina dengan istri tetangga dosanya jauh lebih besar. Begitupun ketika berzina dengan mahram, ya, dosa berzina itu dosa besar, tapi ketika ada orang yang berzina dengan mahramnya, maka itu jauh lebih besar. Kenapa dosa berzina dengan istri tetangga termasuk dosa yang paling besar? Karena tetangga itu adalah orang yang seharusnya kita jaga.
ya, keluarganya, anak istrinya, seharusnya kita yang pertama kali melindungi dan menjaga tetangga kita. Namun jika orang ternyata mengambil kesempatan untuk berzina dengan istri tetangganya, maka ini dosa yang paling besar. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang jahiliyah dahulu juga sangat mengagungkan masalah ini. Mereka tidak berani bahkan untuk memandang istri tetangga mereka. Ketika istri tetangganya keluar dari rumah, mereka menundukkan pandangan, tidak berani melihat, karena ini mengagungkan tetangganya. Namun ya, kita saksikan kebanyakan kita karena terjadi pergaulan campur baur, ya, ikhtilat dan seterusnya, sehingga sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, sehingga orang merasa biasa menggoda istri tetangganya atau menggoda putri tetangganya. Ini dianggap biasa, padahal dalam Islam ini sangat dijaga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis yang dibawakan oleh beliau, yaitu wa qala alaihi salatu wassalam, idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Qila ya Rasulullah, hadza lil qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Yaitu apabila bertemu dua orang muslim dengan pedang mereka, artinya ketika ada dua orang muslim yang saling menyerang, saling berperang atau saling bunuh-membunuh, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Faqila, maka para sahabat heran, ya, orang yang membunuh dan orang yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, hadza lil qatil fama balul maqtul? Kalau orang yang membunuh wajar masuk neraka karena dia sudah membunuh saudaranya, ya. Lalu bagaimana orang yang terbunuh? Kenapa orang yang terbunuh ini juga masuk neraka? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Sesungguhnya orang yang terbunuh ini dia juga punya keinginan, dia juga berusaha untuk membunuh temannya. Tapi kedahuluan, ya. Tapi dia keduluan terbunuh. Seandainya dia belum terbunuh, mungkin dialah yang akan membunuh saudaranya tersebut. Maka dua-duanya masuk neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya orang yang membunuh masih dikategorikan oleh Rasulullah sebagai seorang muslim. Dalilnya mana? Idzal taqal muslimani bisayfihim, apabila bertemu dua orang muslim dengan pedang mereka, mereka saling membunuh. Meskipun orang ini membunuh saudaranya, tetap dikatakan muslim, dia tidak keluar dari agama Islam. Maka pendapat yang kuat, ya, orang dosa membunuh itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Meskipun banyak dalil yang menyebutkan orang yang membunuh itu dinyatakan telah kufur. Namun kata para ulama, kufurnya itu adalah kufur kecil, ya. Kufur yang kecil. Kenapa? Karena mengumpulkan dari berbagai macam dalil-dalil yang ada, bahwasanya orang yang membunuh ini masih dikategorikan sebagai orang Islam. Kemudian, ya, orang yang belum sempat membunuh, baru punya niat membunuh, itu sudah dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bukti bahwasanya dosa membunuh itu dosa yang sangat besar. Perkara membunuh, menumpahkan darah orang lain, itu perkara yang sangat besar, bukan sembarangan. Maka orang yang baru berniat, baru berusaha membunuh saja dan belum sempat membunuh, sudah mendapatkan siksaan di neraka. Dan ini, ya, kita kembali ke perkara niat, ya. Niat
seseorang disertai dengan upaya, maka sudah dicatat sebagai dosa. Ya, niat yang sudah disertai dengan upaya, niat kemudian tekad yang kuat, kemudian sudah mulai melakukan upaya, maka sudah dicatat mendapatkan dosa. Berbeda dengan ketika hanya terbesit di dalam hati. Kalau cuma terbesit di dalam hati, maka belum dicatat sebagai dosa. Ketika terbesit untuk melakukan sebuah maksiat, kemudian dia mencoba menghalau, bahkan mungkin menghilangkan pikiran ataupun godaan tersebut, maka orang seperti ini tidak mendapatkan dosa. Namun kalau dia sudah berupaya untuk melakukan hal itu, namun meskipun tidak jadi, sudah dinyatakan telah berdosa. Dalilnya apa? Sangat banyak ya. Sebagaimana hadis yang kita baca ini, orang yang terbunuh belum sempat membunuh, hanya ada niat dan upaya, namun dia sudah dinyatakan telah berdosa. Begitupun misalkan ada orang yang ingin membeli minuman keras, kemudian di tengah jalan uangnya hilang, tidak jadi beli khamr, nggak jadi minum khamr. Apakah sudah berdosa atau belum? Belum minum dia, belum sempat minum, belum sempat beli, karena di tengah jalan uangnya sudah keburu hilang. Sudah mendapatkan dosa. Hanya niat saja. Begitupun niat untuk kebaikan, meskipun belum terrealisasi, belum terlaksana, sudah mendapatkan pahala. Disebutkan dalam sebuah hadis, khuliqatid dunya li arba'. Dunia diciptakan untuk 4 orang. Orang yang pertama diberi harta oleh Allah dan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya itu dia gunakan hartanya di jalan Allah. Dia gunakan untuk berinfak, dia gunakan hartanya untuk sesuatu yang bermanfaat. Maka ini orang yang paling baik. Orang yang kedua diberi ilmu oleh Allah namun tidak diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memiliki ilmu, dia punya tekad, dia punya niat. Seandainya kalau saya punya harta, saya akan melakukan seperti si fulan. Maka kata Rasulullah SAW, kilahuma fi ajri sawa. Mereka berdua mendapatkan pahala sama. Padahal baru niat, tekad, dan ini maksudnya orang ini berusaha, tidak hanya duduk menanti datangnya harta. Dia juga berusaha mencari harta supaya bisa melakukan seperti orang yang pertama, bisa digunakan di jalan Allah hartanya tersebut. Maka orang ini mendapatkan pahala sama. Orang yang ketiga diberi harta oleh Allah namun tidak diberi ilmu oleh Allah. Karena tidak punya ilmu, hartanya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Karena tidak punya ilmu, hartanya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, digunakan untuk berfoya-foya, digunakan di jalan maksiat. Maka ini orang yang buruk. Orang yang keempat tidak diberi ilmu, juga tidak diberi harta oleh Allah. Maka karena tidak punya ilmu, dia punya niat, dia punya tekad. Seandainya saya punya harta, saya akan seperti siapa? Orang yang ketiga. Kalau seandainya saya punya harta, saya akan melakukan sebagaimana orang yang ketiga. Hartanya digunakan untuk maksiat. Kilahuma fi wijri sawa. Mereka berdua mendapatkan dosa sama. Ini hanya niat, belum terlaksana, tapi mereka sudah mendapatkan apa yang mereka niatkan. Orang yang kedua mendapatkan pahala orang yang bersedekah, dan orang yang keempat mendapatkan dosa orang yang menggunakan harta di jalan kemaksiatan, padahal cuma niat. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, inna bil madinati aqwamun, sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang, beberapa kaum, masirtum masiratan au ma qata'tum wadiyan illa saraktukum fil ajri. Kalian tidak melewati wadi, tidak melewati lembah, kalian tidak melewati perjalanan, kecuali mereka yang ada di Madinah juga ikut mendapatkan pahala. Habasyahumul udur, mereka terhalang karena uzur, tidak bisa ikut perang karena ada uzur syar'i.
karena ada yang sakit, mungkin karena tidak punya modal atau fisiknya sudah lemah, mereka tidak ikut perang, tapi pahalanya mereka ikut mendapatkan. Ini karena apa? Karena niat dan tekad yang kuat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran ya, saking besarnya dosa membunuh itu, orang yang belum sempat membunuh baru punya tekad saja sudah mendapatkan dosa yang besar, sudah dimasukkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian kita lanjutkan. Rasulullah SAW juga bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidam min haramin. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu masih dalam kelonggaran di dalam agamanya. Seseorang itu masih dalam kelonggaran dalam agamanya selagi dia belum menyentuh darah yang haram. Seseorang masih punya kelonggaran. Kelonggaran apa maksudnya? Seorang masih memiliki kelonggaran untuk diampuni oleh Allah, kelonggaran untuk mendapatkan rahmat dari Allah, kelonggaran untuk mudah bertobat kepada Allah. Ini jika apa? Dia belum menyentuh darah yang haram. Karena kalau orang sudah berani menyentuh darah yang haram, maksudnya berani membunuh orang lain. Ya, di sini dikatakan menyentuh darah yang haram karena biasanya orang yang membunuh terkena darah dari orang yang terbunuh tersebut. Apalagi di zaman dahulu mungkin membunuh dengan menggunakan pedang dan yang lainnya, maka kemungkinan besar orang yang membunuh ini terkena cipratan darah orang yang dibunuh. Maka kata Nabi SAW, seseorang itu masih dalam kelonggaran, masih mudah diampuni oleh Allah, mudah mendapatkan rahmat Allah selagi dia belum menyentuh darah yang haram. Karena kalau orang sudah menyentuh darah yang haram, maka akan sulit mendapatkan ampunan, sulit mendapatkan rahmat Allah, sulit ya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kenapa orang yang membunuh atau menyentuh darah yang haram ini sangat sulit dari rahmat Allah? Karena hak orang yang terbunuh ya, itu disebutkan ada kurang lebih 3 hak. Yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang membunuh orang lain, maka dia telah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak untuk membunuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membunuh, jika dia bertobat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mengampuni dan memaafkan dosa membunuh tersebut. Ini kalau berkenaan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang membunuh lalu dia bertobat kepada Allah, sangat mudah bagi Allah untuk mengampuni orang ini. Kita tahu di zaman Bani Israel bagaimana ada orang yang membunuh sampai 99, bahkan digenapkan menjadi 100 orang. Bahkan dia belum sempat bertobat, hanya punya tekad yang kuat untuk bertobat. Belum sampai di tempat di mana di situ dia bertobat. Baru di tengah perjalanan. Namun karena lebih dekat ke tempat di mana dia mau bertobat, maka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk hak Allah sangat mudah Allah ampuni. Yang kedua, hak wali atau aulia al-maqtul. Hak wali orang yang terbunuh, keluarga orang yang terbunuh. Mereka juga memiliki hak. Ketika ada orang membunuh orang lain, dia harus meminta maaf kepada keluarga korban, keluarga orang yang terbunuh. Kalau dimaafkan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak dimaafkan, maka seseorang harus berusaha menebus sampai mendapatkan maaf dari keluarga korban. Makanya di dalam Islam ya ada hukum qisas, kemudian ada hukum diyat, membayar denda dan seterusnya. Kalau keluarganya mau menerima uang, maka tidak masalah asalkan mendapatkan maaf dari keluarga korban. Ya. Kenapa harus minta maaf atau mendapatkan maaf dari keluarga korban?
ini hikmahnya dalam ajaran Islam. Seandainya belum ada maaf dari keluarga korban, kira-kira akan terjadi sesuatu yang lebih besar bahayanya. Ya Pak ya, kalau belum dimaafkan oleh keluarga korban, bahayanya apa? Mungkin bisa terjadi perang. Bahkan bukan perang antar keluarga, perang antar suku, perang antar negara, bahkan mungkin perang antar dunia ya. Maka sangat perlu dapat maaf dari keluarga korban. Maka mereka memiliki hak ya, sehingga kalau orang yang membunuh orang lain segera meminta maaf atau kerelaan keluarga korban. Maka kita sering dengar bagaimana orang rela mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk diberikan kepada keluarga korban guna mendapatkan maaf tersebut. Ya, kalau di Arab Saudi sangat banyak sekali kejadian seperti itu. Mereka sampai mengeluarkan uang mungkin 20 miliar atau ada yang 25 miliar untuk mendapatkan maaf dari keluarga korban. Kalau sudah mendapatkan maaf, maka hukum kisos tidak berlaku bagi orang tersebut. Ya. Aslinya orang yang membunuh harus dibalas dengan dibunuh, tapi dia menebus dengan biaya yang ditentukan tersebut, maka tidak diberlakukan hukum kisos. Ini hak keluarga. Kemudian yang ketiga, hak korban, hak orang yang terbunuh. Dia juga memiliki hak. Kenapa saya dibunuh? Maka inilah yang sulit. Kalau hak kepada Allah, kita mungkin bertobat ya, insya Allah Allah akan ampuni. Kemudian keluarga korban bisa kita selesaikan di dunia, dan bisa kita melihat, menyaksikan saya sudah dimaafkan atau belum selama kita di dunia. Masih ada kemungkinan. Namun kalau hak orang yang terbunuh, apakah kita tahu dia sudah memaafkan kita atau belum? Kita tidak ada yang tahu. Kapan tahunya? Nanti pada hari kiamat. Nanti ketika sudah tidak ada dinar dan dirham lagi, ketika pengadilan yang seadil-adilnya di hari kiamat, baru kita tahu orang yang kita bunuh itu memaafkan kita ataukah tidak. Makanya dikatakan di sini orang yang menyentuh darah yang haram itu berada di dalam kesempitan, tidak memiliki keleluasaan untuk mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau memberikan pernyataan ya, ini merupakan isyarat ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban alima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah jahannam khalidan fiha, kekal di dalam neraka itu, dan Allah murka kepadanya dan mendapatkan laknat dari Allah, dan Allah sediakan baginya azab yang pedih. Ini dosa yang sangat besar, bahkan diancam apa? Kekal di dalam neraka. Ini kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, isyarat bahwasanya orang yang menyentuh darah yang haram, kemungkinan besar dia bisa terjerumus di dalam hal-hal yaitu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menyentuh darah yang haram, dia selalu mendapatkan kesempitan, sulit mendapatkan ampunan, sulit mendapatkan rahmat, maka hal itu bisa jadi menggiring dia sehingga terjerumus dalam kekufuran dan dia meninggal dalam keadaan kafir. Maka siksaannya apa? Jahannam, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nah, ini sangat berbahaya orang yang menyentuh darah yang haram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sangat berhati-hati ya untuk masalah darah tersebut. Karena di zaman fitnah seperti sekarang ini, kita seakan-akan merasa darah itu sangat murah harganya. Orang sangat berani sekali untuk menumpahkan darah orang lain. Orang tidak mikir ya dua kali untuk menghabisi nyawa orang. Hanya karena sepeda motor, orang berani menghilangkan
nyawa orang, karena hanya merampas sebagian harta korban, orang berani menghilangkan nyawa orang. Mungkin hanya karena sakit hati, orang mudah sekali menumpahkan darah. Ya, apalagi ya musim begal ya. Ini orang begitu berani hanya karena sedikit dari harta dunia. Berapa sih harga kendaraan? Berapa harga motor? Sehingga sampai berani menumpahkan darah orang lain, padahal dosanya sangat besar pada hari kiamat. Maka kita perlu waspada ya. Berikutnya beliau juga membawakan hadis yang lain, wa qala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali ya sepeninggalanku kepada kekafiran, yang mana sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Maksudnya kalian saling bunuh membunuh. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan bunuh membunuh ini termasuk perbuatan kekafiran. Ya Pak ya. La tarji'u ba'di kuffaran. Jangan kalian kembali sepeninggalanku menjadi orang kafir. Yaitu kalian membunuh di antara kalian. Kalian saling membunuh di antara kalian. Ini beliau golongkan sebagai orang kafir. Tapi kita jelaskan tadi yang dimaksud dengan kufur atau kafir di sini yaitu kufur asghar, kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kemudian ya, qala Bashir ibni Muhajir an ibni Buraidah an abihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Bashir bin Muhajir dari ibni Buraidah dari bapaknya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liqatli mu'minin a'zamu indallahi min zawalid dunya. Ya, membunuh seorang mukmin lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hilangnya atau musnahnya dunia ini. Membunuh mukminan, satu orang mukmin. Membunuh satu orang beriman, satu orang muslim, satu orang mukmin, maka dosanya dan itu perkara yang sangat besar di sisi Allah daripada sekedar hilangnya dunia ini. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang-orang yang beriman. Allah memuliakan orang-orang mukmin. Allah muliakan orang-orang Islam. Bagaimana mereka betul-betul terjaga, darah mereka, harta mereka, kehormatan mereka terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seketika orang menyatakan dirinya beragama Islam, dia sudah terjaga darah, harta dan kehormatannya, dan kedudukannya di sisi Allah itu sangat besar daripada dunia dan seisinya. Hilangnya dunia ini, musnahnya dunia ini, itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah dibanding hilangnya satu nyawa seorang muslim. Kenapa? Orang yang beriman melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dia ruku' dan sujud kepada Allah, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia menyembah Allah, yang mana itu tujuan diciptakannya segala sesuatu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Maka orang mukmin sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan kita ya tidak memperhatikan masalah itu. Kita kadang hanya gara-gara hal sepele kita sudah membenci seorang mukmin. Hanya gara-gara hal dunia yang kecil ini, hanya gara-gara harta yang sedikit, kita sudah memutus hubungan dengan seorang mukmin. Padahal saudara kita sesama muslim itu memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah. Saudara kita seorang muslim, dia menyembah Allah, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun kesalahannya, bagaimanapun kekeliruan saudara kita, kita memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, sehingga tidak terjadi pembunuhan atau sampai menghilangkan nyawa seorang muslim. Maka ini juga perlu diperhatikan ya, bagi orang-orang yang suka
suka memotivasi kaum muslimin untuk keluar berdemo misalkan. Ada sebagian orang yang suka memotivasi kaum muslimin untuk keluar berdemo, ya, keluar ke jalanan untuk melawan pemerintah, maka resikonya sangat besar. Seandainya ada dari satu kaum muslimin yang terluka, maka dosanya ditanggung oleh mereka yang memotivasi tersebut. Maka orang yang ingin memotivasi orang lain, mengajak orang lain untuk demonstrasi, pikirkan baik-baik bagaimana besarnya dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala jika salah satu orang Islam, salah satu seorang mukmin terluka bahkan sampai keluar darahnya, maka dosanya sangat besar di sisi Allah. Bahkan jika seorang mukmin sampai ada orang Islam yang meninggal ketika demo, meninggal ya dalam hal seperti itu, maka siap-siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang suka mengajak demonstrasi, mengajak kaum muslimin untuk keluar, maka hati-hati. Karena ketika terjadi fitnah seperti itu, ketika orang sudah berkerumun, itu sangat mungkin terjadi saling bunuh-membunuh. Ketika orang sudah berkumpul, orang tidak tahu mana lawan, mana kawan, mana musuh, mana yang menyusup. Maka risikonya sangat besar. Jika satu orang Islam terluka, dosanya sangat besar. Karena setiap orang Islam, setiap orang mukmin itu berharga di sisi Allah. Hartanya berharga, hartanya terjaga, darahnya terjaga, tidak boleh sembarangan tertumpahkan. Baik. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Ini juga sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi. Seseorang itu dalam keadaan longgar ya dalam agamanya selagi dia belum menyentuh darah yang haram. Ini lafaz dari Al-Bukhari. Qala alaihi salatu wassalam, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama kali yang disidang pada hari kiamat di antara manusia yaitu perkara darah. Perkara darah yang akan disidang pertama kali pada hari kiamat nanti. Kita tahu kesalahan dan kezaliman manusia itu sangat banyak. Merampas harta orang lain, kemudian tidak memberikan hak-hak orang lain, korupsi, mencuri. Ini juga termasuk kezaliman. Tapi yang pertama kali disidang, ya, kesalahan yang pertama kali disidang oleh Allah pada hari kiamat, masalah apa? Masalah darah, masalah dosa membunuh. Karena ini perkara yang sangat besar. Lalu bagaimana dengan ada sebuah hadis yang mengatakan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati sholatahu. Pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Kira-kira yang pertama kali itu yang diadili itu masalah darah atau masalah salat? Atau dua-duanya saja? Kira-kira bagaimana? Salatnya. Terus dalam hadis ini Rasulullah mengatakan yang pertama kali adalah perkara darah. Kata para ulama ya, untuk menggabungkan riwayat seperti ini, awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Pertama kali yang disidang dalam urusan dunia, perkara manusia, perkara sesama manusia adalah perkara darah. Namun yang pertama kali dihisab ya perkara atau hak Allah Subhanahu wa taala, artinya perkara hubungan seorang hamba dengan Allah, yang pertama kali dihisab adalah salat. Ya, pertama kali yang dihisab antara seorang hamba dengan Allah adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka seluruhnya akan menjadi baik. Namun perkara yang diadili dalam urusan hubungan antara manusia dengan manusia, maka perkara darah. Bahkan disebutkan ya, pada hari kiamat nanti orang yang terbunuh memegang ubun-ubun orang yang membunuh ya, lalu membawa orang ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi qatalani, ya Rabbi qatalani, atau dalam riwayat ya Rabbi sal ma qatalani. Wahai Rabb, ini yang membunuh saya, ini yang menghilangkan nyawa saya. Wahai Allah, tanyakan kenapa saya dibunuh. Ya, jadi sampai seperti itu. Kadang orang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh orang lain. Dan itu terjadi di zaman fitnah.
Sehingga Rasulullah SAW menyarankan ketika terjadi di zaman fitnah, paling baik kita dibunuh daripada kita membunuh. Ini bukan berarti kita setor nyawa gitu ya. Artinya ketika di zaman fitnah kita nggak usah terlibat ikut-ikutan ya, ikut-ikutan perang, ikut-ikutan serang, ikut-ikutan saling bunuh-membunuh. Lebih baik kita diam. Kalau seandainya kita dibunuh, itu lebih baik di zaman fitnah daripada kita yang membunuh, karena ancamannya sangat besar di hari kiamat nanti. Wa qala Quraisy an Sya'bi an Abdullah ibni Amr, dari Quraisy dari Sya'bi dari Abdullah bin Amr berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akbaril kabair al-isyraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain. Ya. Rasulullah SAW bersabda, dosa besar yang paling besar yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian qatlun nafs, membunuh jiwa, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini beliau membawakan riwayat-riwayat yang sangat banyak ya tentang bahaya dosa membunuh tersebut ya. Maka tidak hanya satu riwayat yang beliau bawa ya, banyak riwayat yang beliau bawakan untuk kita bagaimana ancaman dan bahayanya orang yang membunuh orang lain. Disebutkan pula wa an Humaid ibni Hilal, nabba'ana Bashar ibni Asim, nabba'ana Uqbah ibni Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dari Humaid bin Hilal menceritakan dari Bashir bin Asim, mengkabarkan kepada kami dari Uqbah bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha aba alayya man qatala mu'minan. Sesungguhnya Allah enggan kepada saya untuk siapa yang membunuh seorang mukmin. Sesungguhnya Allah enggan kepada saya barang siapa yang membunuh seorang mukmin. Qalaha thalathan. Beliau menyebutkannya 3 kali. Ini adalah potongan dari sebuah hadis dan kisahnya cukup panjang ya. Kenapa beliau mengatakan perkataan seperti ini? Ya, disebutkan Rasulullah pernah mengutus sariyah, mengutus utusan perang ya, yang berjumlah kecil. Maka mereka menyerang sekelompok orang-orang kafir. Lalu salah satu dari mereka itu melarikan diri. Jadi orang-orang kafir ini sudah terbunuh dan salah satu dari mereka melarikan diri, dan ketika dikejar dia langsung mengatakan ana muslim. Saya sudah muslim, saya beragama Islam. Maka terpaksa ya sariyah ini, orang-orang yang diutus oleh Nabi ini tetap membunuh orang tersebut. Karena anggapan mereka orang ini berkata demikian hanya untuk apa? Selamat dari ancaman itu saja ya. Maka orang ini juga ikut dibunuh oleh mereka. Maka ketika berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau marah. Sehingga ketika beliau menyampaikan khutbah, orang yang membunuh ini merasa bersalah dan mendatangi Rasulullah untuk minta maaf. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia berkata demikian hanya untuk selamat saja. Maka beliau ketika berkhutbah memalingkan wajahnya, tidak mau mendengar perkataan orang ini. Maka beliau berada di sisi wajahnya Rasulullah. Beliau pindah posisi. Orang ini pindah posisi. Begitu dia mengatakan Rasulullah, dia berkata demikian hanya untuk terhindar dari ancaman saja. Maka beliau pun memalingkan wajahnya sampai 3 kali. Maka beliau bersabda kepada orang ini ya, kata beliau, innallaha aba alayya man qatala mu'minan. Sesungguhnya Allah enggan kepada saya barang siapa yang membunuh seorang mukmin. Maksudnya apa? Sesungguhnya beliau itu meminta ya ampun kepada Allah untuk orang ini, namun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tadi mengatakan demikian, beliau memalingkan wajahnya ke kanan, ke kiri, lalu sampai 3 kali. Sebetulnya beliau sedang meminta ampun kepada Allah untuk orang ini. Namun apa? Allah menolak ya permohonan Rasul tersebut. Ini menunjukkan apa? Membunuh seorang mukmin sampai Allah menolak untuk mengampuni kesalahan orang tersebut. Kata para ulama, orang ini
tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, tidak sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah, sehingga Allah enggan untuk mengampuninya. Allahu a'lam bishawab. Tinggal sedikit lagi, mungkin kita lanjutkan setelah azan, insyaallah. Baik. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nafsin taqtu dzulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha, li'annahu awwalu man sanna al-qatl." Muttafaqun alaih. Ma min nafsin qatala dzulman, tidaklah satu nyawa yang dibunuh dengan kezaliman kecuali anak Adam yang pertama mendapatkan atau menanggung dosanya, karena dialah yang pertama kali mensunnahkan pembunuhan. Jadi pembunuhan terjadi yaitu dari anak Adam yang paling pertama, ya. Kalau kita kenal ada nama Qabil dan Habil, ya. Bukankah mereka saling membunuh juga? Jawabannya tidak, ya. Yang satunya tidak ada niatan untuk membunuh saudaranya. Makanya Allah kisahkan dalam Al-Quran, la im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Seandainya engkau menjulurkan tanganmu untuk membunuhku. Dan Allah di sini sangat indah menggunakan kalimat fi'il, menunjukkan salah satu anaknya itu berupaya. Namanya fi'il itu selalu berubah, selalu yatajaddad. Sifat fi'il itu selalu berubah-ubah. Artinya salah satunya selalu berupaya untuk membunuh. Makanya Allah gunakan dengan kalimat fi'il, basatta. Namun jawaban saudaranya, ma ana bibasit. Ini isim. Isim menggunakan paten. Akan tapi saya tidak akan membunuhmu. Dan dia selamanya tidak ada niatan sedikit pun untuk membunuh. Allah gunakan kalimat isim. Wa ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Ya, ini berarti kasusnya beda dengan hadis yang tadi kita baca, apabila dua orang muslim berperang, ya, maka yang membunuh dan terbunuh masuk neraka. Ini berbeda dengan kasusnya anak Nabi Adam. Maka dosanya juga ikut ditanggung oleh anak Nabi Adam karena dia pertama kali yang mensunnahkan, yaitu pembunuhan. Dan ini juga pelajaran, karena orang ketika memulai membunuh orang lain, maka secara tidak langsung dia telah memancing orang lain untuk membunuh juga. Karena misalkan ada orang yang membunuh satu orang, maka keluarga korban tidak terima, atau suku dari korban ini tidak terima, dan mereka akan membalas dendam. Mereka akan melakukan pembunuhan juga. Maka orang yang pertama kali membunuh tadi ikut menanggung dosa orang-orang yang ikut membunuh juga tadi, ya. Jadi ini bahayanya membunuh. Kemudian disebutkan dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan orang Islam, tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha yujadu min masirata arba'ina aman. Padahal bau surga itu sudah tercium dari jarak 40 tahun. Kemudian disebutkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala man qatala nafsan muahadatan laha dhimmatullahi wa dhimmati rasulih faqad akhfara dhimmatullahi wa la yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh satu jiwa orang kafir muahad, maka dia telah kafir muahad yang memiliki perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasulnya, maka dia telah menghilangkan atau menghancurkan perjanjian Allah tersebut. Maka orang itu tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga la yujadu min masirati arba'ina kharifan. Bau surga sudah dicium dari jarak 40 tahun. Disebutkan juga, man a'ana ala qatli mu'min bi syatri kalimatin laqiyallahu maktuban baina ainaihi
ais min rahmatillah. Barang siapa yang ikut andil untuk membunuh seorang mukmin meskipun hanya dengan setengah kalimat, ikut andil dengan memotivasi dengan setengah kalimat, itu saja sudah tertulis di wajahnya atau di kedua matanya pada hari kiamat, ais min rahmatillah, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Hadis terakhir dari Muawiyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu dzambin asallahu ayyufarah illa ar-rajul yamutu kafiran. Setiap dosa ya itu ada harapan untuk diampuni oleh Allah kecuali seseorang yang meninggal dalam keadaan kafir, awir rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan, atau orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ini sulit mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali cukup sekian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Akan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan akan datang. Kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.